Boom. Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Oh, want the good and the bad, everything in between. Oh, that'll cure my curiosity. Oh yeah, I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Yeah. And I'm gonna love you. I'm gonna love you. Yeah. No, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're mine. Hands on your body, I don't wanna waste no time. Feels like forever, even if forever's tonight. Just lay with me, waste this night away with me. You're mine. I can look away, I just gotta say, I'm so fucking happy you're alive. Yeah. Swear to God I'm down. If you down, all you gotta say is right. Yeah. Girl, anything I could do just to make you feel alright. Oh, I just had to know you're fine. Running circles round my mind. Even when it's rainy, all you ever do is shine. You on fire, you a star just like Mariah. Man, this feel incredible, I'll turn you to a bride. You're mine.
by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, I don't pretend. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. It's always a good time. Whoa, it's always a good time. Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Good morning and good night. I wake up at twilight. It's gonna be alright. We don't even have to try. It's always a good time. It's always a good time.
'cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run away, baby. The fire put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. Your poor little heart will end up alone, 'cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. Yeah. Well, let me think. What should I do? So many eager young bunnies that I'd like to pursue. Now even though they're eating out the palm of my hand, there's only one carrot and they all gotta share it. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby. The fire put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. Your poor little heart will end up alone, 'cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. See, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. Yup. See, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. If you scared, you better run. You better run. You better run. You better run. You better run away, baby. The fire put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. Your poor little heart will end up alone, 'cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times. My love, he makes it feel like nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. Nowhere to turn. No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. I
You're out again, free. Don't be afraid. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. I gotta do it for myself. I got no rules, I count 'em. Baby, you know I count 'em. I gotta do it for myself. You getting over him. Oke. Halo Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Selamat malam. Aduh, ini kameranya dimatikan semuanya ya ini ya. Ayo dinyalakan yuk, kita on cam yuk. Malam Mbak Ayu Lestari. Ya, kita ketemu lagi ya Mbak ya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, yang baru bergabung atau yang sudah bergabung, Novita ucapkan selamat datang di free webinar Business Tech Virtual Event dengan topik serba-serbi tentang pajak. Oke, ini pasti udah banyak nih yang sering ikut webinarnya Business Tech. Ini ada Budia. Halo Budia, ketemu lagi dengan Novita. Jangan bosan-bosan ya, Bapak Ibu semuanya yang sering ikut free webinar Business Tech, terus ketemu lagi dengan saya. Oke. Nah, Novita di sini akan menemani Bapak Ibu semuanya selama 1 jam ke depan. Kita akan belajar bareng, kita akan diskusi bareng nih mengenai pajak gitu. Halo Pak Bima, halo. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lainnya bergabung, ini baru 28 peserta ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol yuk. Bapak Ibu semua gimana kabarnya pada hari ini? Yuk, ramaikan kolom chatnya. Jadi ketikan yuk, ini Novita mention satu-satu nih. Halo Mas Iren. Yuk, ini ada Bapak Andre di kelas. Halo Pak Andre. Gimana kabarnya pada malam hari ini Pak? Mbak Adinda juga. Pak Heru. Yuk, diramaikan kolom chatnya. Pak Akbar, nih ada Ibu Shirlin Halim. Halo Ibu, selamat malam. Ini ada Mas Rafif juga nih. Halo Pak Abe. Wah, ketemu lagi nih Pak sama Novita, Pak. Oke, ini banyak banget alumni ya. Oke. Oh ya, ini ada peserta yang tidak gimana suara saya kedengaran Bapak Ibu? Minta tolong boleh diketikkan di kolom chat, dengar Mbak. Oke, siap. Oke, sip. Oke, yuk. Yang belum jawab pertanyaan Novita, gimana kabarnya? Langsung diketikkan di kolom chat. Sambil nunggu yang lain, kita absen dulu nih, seperti biasa. Mungkin Pak Abe sama Budia tidak perlu ya menjawab ya, karena kita udah tahu ya. Oke, kalau boleh tahu nih domisili Bapak Ibu semuanya di mana nih? Yuk diramaikan kolom chatnya. Ibu Shirley Surabaya. Oke, siap Bu. Dian juga ada Tasikmalaya Kak. Mantap. Yuk yang lainnya yang belum absen dulu yuk. Palangkaraya. Wah, ya Mbak Ayu. Ya ada Mas Lesno Asman juga stay Jogja. Mantap. Sama dong Mas, kayak aku di Jogja. Oke. Nah, yuk. Yang lainnya yang belum absen dulu nih. Kita ramaikan kolom chatnya. Jadi walaupun ini virtual event, jadi biar berasa seperti offline gitu ya, Bapak Ibu. Oke, yuk yang belum, Bapak Teddy Diego, udah ya Pak? Yang belum absen, yuk absen diramaikan chat room-nya. Oke, pajak. Pasti tidak asing ya, karena setiap tahun kita bayar pajak gitu. Nah, sebenarnya kita bayar pajak tuh, kita ngerti nggak sih apa tujuannya, manfaatnya gitu, atau hanya sekedar bayar aja? Oke, jadi Bapak Ibu semuanya harus melek ya mengenai pajak, baik
perusahaan Bapak itu masih tergolong kecil maupun besar. Karena warga negara yang baik adalah mereka yang taat membayar pajak. Maka dari itu, di malam hari ini kita akan belajar mengenai dunia pajak. Apa sih itu pajak gitu? Terus keuntungan membayar pajak itu apa? Terus jenis-jenis pajak itu apa aja gitu. Pokoknya nanti kita bakal belajar banyak banget mengenai pajak. Nah, pembicara kita pada malam hari ini ada Mas Indrayanto Bahtiar. Jadi Mas Indra ini merupakan Registered Tax Consultant. Nah, Bapak Ibu semuanya di sini tujuannya apa coba? Belajar ya. Nah, di malam hari ini Bapak Ibu semuanya harus aktif. Jadi nanti ketika ada pertanyaan tiba-tiba muncul di kepala nih, udah langsung aja diketikkan di kolom chat. Nanti di akhir acara ada Q&A. Novita akan membacakan pertanyaan dan pastinya akan dijawab langsung oleh Mas Indra. Kayak gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya nih, Novita akan membacakan rules atau hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya untuk kelancaran acaranya. Nah, yang pertama adalah pastikan koneksi Bapak Ibu semuanya stabil. Jadi nanti saat acara dimulai atau Mas Indranya memulai, koneksinya tidak putus-putus atau mengalami gangguan ya. Oke, nah yang kedua adalah untuk kualitas audio yang baik, Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan speaker atau headset. Nah, dan yang ketiga, ini wajib sih, Bapak Ibu semuanya harus on cam. Yuk, yang belum on cam, on cam. Yuk, nih Mbak Natania Dewi, Mas Abe, Mas Rafif, Ibu Shirley. Yuk, dinyalakan kameranya, Bapak Akbar juga. Yuk, yang belum menyalakan kameranya, ini Novita bakal mention satu-satu nih. Oke, ini ada Pak Teddy juga. Terus ada Mbak Tasya. Yuk, dinyalakan kameranya. Biar apa sih Mbak dinyalakan kameranya gitu. Jadi kita akan menyebarkan vibe positif ya untuk teman-teman yang lainnya. Biar sama-sama tahu nih Pak Andre itu yang mana gitu. Mas Firman tuh yang mana gitu. Wajahnya yang mana nih gitu. Dan sekaligus kita juga ingin tahu nih wajah-wajah orang sukses di malam hari ini yang ingin belajar mengenai pajak. Karena kita merupakan orang-orang yang keren sih, karena di malam hari ini kan waktunya untuk beristirahat, gitu. Tapi Bapak Ibu semuanya memilih untuk tetap belajar, kayak gitu. Nah, seperti biasanya di Business Tech ada apa, Bapak Ibu semuanya? Salam khas. Ingat dong, salam khasnya Business Tech gimana? Coba Novita tes ombak dulu. Nanti langsung aja ya diketikkan di room chat. Di kolom komentarnya yuk. Yuk, semangat pagi. Wah, very keren. Yang lainnya semangat pagi. Pagi. Benar banget. Dia masih ingat nih, keren. Ibu dia pasti ingat dong, Bu ya. Oke, jadi Novita mau ngulangin nih. Nanti kalau Novita bilang semangat pagi, Bapak Ibu silakan bilang pagi. Boleh banget diketikkan di room chat-nya ya. Oke. Nah, nanti kalau Novita bilang say yes, Bapak Ibu jawab yes. Say yes. Yes, are you ready? Yes. 3 kali ya. Oke? Oke, kita mulai yuk. Say yes. Yes. Say yes. Yes. Are you ready? Yes. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Wah, Mbak kok kayak anak kecil ya. Karena biar kita high energy ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau high energy, kita akan lebih mudah, kita akan lebih fokus gitu dalam menerima materi pada malam hari ini. Oke, gimana? Bapak Ibu semua sudah siap untuk belajar pada malam hari ini? Yuk, ramaikan kolom chatnya. Udah siap? Mana nih, Novita tunggu nih. Ayo, Pak Dian yuk, ketik Pak. Siap. Oke,
Yuk, yang belum dinyalain kameranya dinyalakan dong. Ini kenapa ya? Nggak dinyalakan kameranya. Mbak, ada kendala nih. Eh, kameranya nggak lagi rusak gitu. Oh ya, ya nggak apa-apa, dimaklumi. Ya yang lainnya yuk. Atau lagi tadi ada Bapak siapa ya tadi ya yang di mobil ya? Oke Pak, aman, nggak apa-apa Pak. Yang lainnya nih ada Shirley, Bu Shirley. Iya Bu, nggak apa-apa. Yuk yang lainnya yuk, yang lagi ada di rumah. Boleh banget nih, nyalakan kamera. Ini Novita biar nggak ngomong sendiri nih, nggak ngomong sama tembok nih. Biar tahu nih orang-orangnya mana ini. Yuk, ayo on cam, yang belum on cam. Ada mana ini? Oke, nah Novita mau nanya lagi nih. Sudah siap Bapak Ibu untuk menerima materi pada malam hari ini? Yuk, harus aktif yuk. Ramaikan kolom chatnya yuk. Sudah siap? Nanti kalau udah belum diketikkan siap, Novita belum mulai nih. Nanti Mas Indranya belum Novita panggil nih. Kak Mary siap, yuk yang lainnya yuk, ramaikan yuk. Ya udah siap belum nih? Siap. Oke, yuk kita panggil Mas Indranya yuk. Halo Mas Indra, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak. Oke, gimana Mas kabarnya pada malam hari ini, Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Mbak gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga, Mas. Nah, Mas, malam hari ini teman-teman di sini udah siap nih buat belajar nih, menerima materi dari Mas Indra mengenai perpajakan duniawi gitu. Nah, Mas Oke. Indra udah siap ya? Oke, siap-siap. Oke, silakan Mas Indra. Oke, saya share screen dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Mas. Ya. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu semua. Di malam kesempatan ini, tentunya terima kasih kepada Business Hack dan Jurnal atas kesempatannya untuk saya berbagi ilmu atau berbagi pengalaman mengenai pajak gitu loh. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua di sini yang sudah meluangkan waktunya. Walaupun acaranya ini sudah menjelang malam, tapi antusiasmenya masih tetap semangat ya. Dan di kesempatan hari ini, kita akan mengulas sebenarnya lebih kepada perpajakan dan membangun kepedulian atau awareness terhadap diri sendiri ataupun bagi para pebisnis untuk lebih aware mengenai pajak gitu loh. Karena banyak yang sering mengesampingkan atau mempermudah terkait pajak ini gitu loh. Asumsi entah itu pajak itu nanti digelapin lah atau apalah, dan hari ini kita akan lebih bahas mulai dari apa itu pajak dan lebih detailnya nanti akan saya bicarakan di agendanya. Dan perkenalkan dari pengalaman saya, sebentar share screen-nya. Ya, ini perjalanan karir saya sampai saat ini mengalami dengan pengalaman yang ada, mulai dari accounting services. Saya sudah terbiasa untuk menghandle klien mulai dari UMKM ataupun perusahaan-perusahaan multinasional untuk membantu mengassist perpajakan, baik itu perpajakan bulanan atau tahunan. Dan di sini dari pengalaman saya ada mulai dari individual tax compliance, itu lebih kepada kewajiban pajak individu, terus monthly and annual tax compliance lebih kepada pajak perusahaan, kewajiban bulanan dan tahunannya seperti apa, tax administration and tax review, payroll services, membantu klien untuk menghitung PPh 21-nya seperti apa, bookkeeping lebih ke financial report, mulai dari review, input data,
ataupun setup, dan expatriate tax services. Lanjut agenda kita kali ini. Dan sebenarnya di malam ini kita berbicara tentang pajak. Aspeknya sebenarnya pajak itu sangat luas. Cuma di kesempatan ini mungkin kita ngebangun sedikit kesadaran bagi para pelaku UMKM ataupun mahasiswa yang sedang belajar tentang bagaimana pajak dan seperti apa. Dan kenapa gambar ini seperti ini? Jadi inilah case yang sering terjadi di lapangan, ialah seperti ini gitu loh. Banyak yang keseringan pengusaha mengesampingkan dalam artian lebih tidak peduli akan pajak. Seperti halnya kayak ya udah nanti aja, belum sukses, ataupun pajak itu membuat pusing dan ya udahlah nanti bisa ada tax amnesty atau hal lain yang bisa dikerjakan. Dan sangat disayangkan karena banyak pada pelaku bisnis yang dengan persepsi seperti itu dan dengan terbiasaan kayak misalnya banyak kalau kita sebagai UMKM hanya melakukan pencatatan dan tidak melakukan pembukuan yang rapi. Dan kadang kita bingung ketika menjalankan usaha, kita itu bingung bulan ini untung berapa ya, dan bulan depan kira-kira kita harus ngeluarin bayar pajak berapa ya. Dan hal-hal seperti itulah yang terjadi di lapangan kebanyakan ya. Dan di sini semoga dengan para peserta, Bapak dan Ibu join di acara ini di malam hari ini. Semoga setelah acara ini ada sedikit pengetahuan mengenai pajak dan kepedulian dan kesadarannya mengenai pajak itu sendiri. Agenda kita malam ini pertama itu kita akan membahas apa itu pajak, lalu keuntungan membayar pajak, jenis-jenis pajak, perbedaan PKP dan non-PKP yang sering disalahartikan oleh terutama pelaku usaha, dan cara ketentuan pelaporan pajak, dan terakhir ialah contoh simulasi untuk PPN dan PPH. Membahas definisi pajak. Apa sih sebenarnya pajak? Nah, pajak ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atau biasa kita sebut Undang-Undang KUP. Definisinya dijelaskan pada pasal ayat 1 itu pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan-badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan di sini sebenarnya kita kalau misalnya mahasiswa kita harus belajar pajak itu identik dengan pajak itu merefleksikan pasti merefer atau merujuk pada laporan keuangan. Dan para pengusaha pun juga harus bisa membuat budget. Artinya dalam membuat budget yang ada dalam 1 tahun tersebut, dalam planning 1 tahun tersebut, diperhitungkan juga pajaknya gitu loh. Dan yang terjadi lagi di lapangan kebanyakan ialah mengesampingkan hal tersebut. Padahal jika kita ingin sesuatu, bisnis kita ingin besar, pasti harus aware tentang sesuatunya. Artinya mulai tidak hanya marketingnya, tidak hanya sosial medianya seperti apa, tidak hanya maintenance klien seperti apa, tapi aware juga tentang pajak. Karena pajak ini satu hal yang pasti dan tidak bisa untuk kita hindari gitu loh, sebagai warga negara Indonesia dan sebagai wajib pajak tentunya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini, di slide kiri ini sebenarnya aplikasi yang sudah diluncurkan oleh DJP sebagai instansi pemerintah. Dalam aplikasi ini sebenarnya sudah membuat Bapak Ibu ini lebih mudah dalam hal pembayaran, bikin ID billing, atau administrasi perpajakan lainnya.
dan bisa diakses baik itu di Android ataupun iOS. Dan di sini selanjutnya kita akan membahas keuntungan membayar pajak. Keuntungan membayar pajak, kalau ditanya emang ada untungnya membayar pajak gitu loh. Emang ada ya untungnya ya. Dan sebenarnya kalau dari kita saat ini dengan kondisi sekarang, vaksin salah satunya itu merupakan salah satu sumbangsi dari pajak. Dan di sini beberapa list salah satu manfaat kita untuk membayar pajak, mulai dari infrastruktur, fasilitas pendidikan, sampai keuntungan pengusaha domestik itu sendiri. Di sini di slide selanjutnya ini kita sebenarnya saya sebagai sharing pengalaman gitu loh, karena banyak di sini yang ngerasa lupa gitu loh kalau misalnya bayar pajak itu tak semahal apa yang kita bayangkan kalau kita paham dan kalau kita mengerti cara memanage-nya atau biasa kita sebut dengan tax planning gitu loh. Tax planning itu bisa diaplikasikan baik itu untuk individu maupun badan. Badan itu seperti PT, CV ataupun firma gitu, berbentuk badan hukum. Kenapa saya bilang disimulasikan di sini? Sebenarnya kalau misalnya karena di sini saya memberikan contoh karena bisnis makanan lagi sangat diminati dan growth-nya sangat signifikan dari tahun ke tahun. Dan jika disimulasikan itu dari 200 penjualan kita hanya membayar dari 1 gitu. Artinya prinsipnya tuh kalau misalnya kita bayar pajak itu sama aja kita melakukan karena saya sebagai seorang muslim ya sebagai anggap seperti membayar sedekah gitu loh. Cuman ini kan sumbangsinya kepada negara gitu loh. Dan manfaatnya kita tidak rasakan mungkin secara langsung. Dan di sini disimulasikan bahwa hanya satu piece jika kita menjual dari 200 makanan itu. Dan di sini hanya untuk kategori para individu atau wajib pajak pribadi dengan penghasilan bruto selama setahun di bawah 4,8 miliar gitu. Dan perlu diperhatikan kalau kita ingin memanfaatkan tarif atau fasilitas pajak ini, kita perlu memperhatikan juga tanggal registrasi NPWP kita atau tanggal diterbitkannya surat keterangan kita gitu. Dan ini salah satu hal yang bisa dimasukkan ke dalam tax planning perusahaan Bapak, Ibu, ataupun mahasiswa yang sedang belajar dan para orang yang ingin mengetahui tentang pajak gitu. Dan berdasarkan jenisnya, kalau kita selanjutnya kita ngebahas jenis-jenis pajak. Nah, jenis-jenis pajak sebenarnya apa sih gitu loh. Sebenarnya di sini kalau misalnya berdasarkan tiga ini dibagi atas berdasarkan pemungutan, sifat, dan lembaga pemungut gitu. Dan kalau berdasarkan pemungutan ialah pajak langsung dan tidak langsung, artinya kalau langsung tidak bisa dialihkan. Dan kalau misalnya sifat, pajak subjektif dan objektif. Subjektif itu artinya lebih kepada subjeknya. Artinya kalau misalnya ada pembayaran sebagai kita punya perusahaan, ada pembayaran gaji, berarti subjeknya kepada orang pribadi, lebih ke arah pajak penghasilan. Dan kalau misalnya pajak objektif, lebih ke arah substansi barang yang kita jual gitu loh. Jadi kalau misalnya di sini objektivitasnya lebih ke arah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau kita biasa kenal dengan PPN. Dan dari lembaga pemungut, nah ini yang sering terjadi di lapangan ialah kalau misalnya kita bayar pajak restoran, oh ya udah clear, nggak bayar pajak lagi gitu loh. Padahal badan hukumnya ada PT jelas, terus ada atau berbentuk CV ataupun orang pribadi gitu loh.
Cuman ketika dia bilang, oh udah bayar pajak daerah, oh udah bayar pajak restoran, tidak ada kewajiban lainnya. Ini yang salah gitu loh. Karena pajak pusat dan daerah ialah satu kesatuan yang beda gitu loh. Jika daerah lebih kepada pembangunan daerah dan setorannya kepada daerah tersebut, dan kalau pajak pusat ke negara. Dan selanjutnya kita berbicara perbedaan PKP dan non PKP gitu loh. Perbedaan PKP dan non PKP ini sering kita tidak aware, terutama lebih kepada pengusaha atau pelaku bisnis. Kadang ketika kita omset kita melebihi 4,8 ditambah kita tidak menggunakan accounting software atau tidak punya laporan keuangan, kita tidak tahu omset kita berapa dan tiba-tiba kita bisa beli aset. Kita bisa beli aset bergerak, misalnya nambah mobil tiba-tiba sudah banyak, terus tiba-tiba apa dan baru sadar omsetnya oh sudah banyak ya gitu loh. Ini yang sebenarnya harus diperhatikan jika PKP dan non PKP. Ketika PKP di sini ialah pengusaha baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan BKP, barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang PPN serta perubahannya. Dan perbedaannya dengan non PKP jelas kalau misalnya non PKP ialah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP sehingga kewajiban dan haknya yang ditanggung tidak dilakukan oleh non PKP. Dan apa sebenarnya poin inti dari hak dan kewajiban tersebut? Secara garis besar di sini ada kewajibannya yaitu lebih ke arah 3 poin ini. Kalau misalnya Bapak Ibu sadar ketika beli barang atau mengiklankan iklan atau jasa atau barang kita misalnya di Instagram Ads pasti ada bayar dari Facebook 10%. Dan di situ ialah dikarenakan Facebook merupakan PKP. Nah, PKP wajib memungut PPN atau PPN BM terutang dan wajib menyetorkan PPN BM terutang. Dan seperti yang saya informasikan di awal, kalau misalnya kita harus aware tentang pajak dalam kita menghitung budgeting dan lainnya, karena aspek ini ialah salah satu menentukan juga untuk budgeting kita. Karena kalau misal walaupun faktur pajak itu PPN-nya yang bayar kepada customer atau pembeli dibebankannya kepada pembeli, tapi dalam kita arrange budget itu harus ditentukan supaya harga kita juga kompetitif dengan kompetitor lainnya gitu loh. Jangan sampai dengan kita PKP malah kita kalah saing dengan non PKP gitu loh. Dan pentingnya PKP tentu kalau misalnya Bapak Ibu melakukan pengadaan ke instansi pemerintah atau tender, ini pasti salah satu syarat yang sering diajukan. Dan tidak hanya menyetorkan, jadi setelah memungut, menyetorkan wajib melapor gitu. Banyak juga yang sudah PKP bikin faktur pajak tapi nggak lapor, itu di lapangan ada gitu loh, dan sudah bertahun-tahun gitu loh. Jadi dia cuma hanya bikin faktur pajak, tapi lupa ada kewajiban lain yaitu melaporkan dan menyampaikan SPT masa PPN tersebut. Dan sebenarnya apa sebenarnya PKP atau tidak, atau pengusaha non PKP itu apa? PKP ini sebenarnya kita bisa mengajukan jika kita memenuhi persyaratan tersebut, baik orang pribadi atau badan atau perusahaan. Orang pribadi ya tentunya orang pribadi yang memiliki kegiatan tertentu dan lebih ke arah profesional, ataupun badan di sini tidak harus menunggu 4,8 miliar. Misalnya dia ingin mengajukan tender ke salah satu BUMN atau BUMD, dipersyaratkan harus punya PKP segala macamnya. Terus dia jadi putus kepikirannya, oh ya udah kita belum PKP harus punya omset 4,8 miliar, nggak bisa nih kita berkembang gitu loh. Kenapa tadi di slide awal dengan adanya pajak juga melindungi pengusaha di dalam negeri, salah satunya ini dengan kita
badan atau badan atau perusahaan kita meregistrasi atau mengukuhkan diri sebagai PKP, kita memiliki kelebihan lebih dibandingkan pengusaha non PKP, dan kredibilitas kita terpercaya. Artinya dari identitas mulai dari faktur pajak, bisa dilihat scan barcode-nya dari faktur pajak, dan di cross check, oh ya ini bukan perusahaan fiktif gitu loh. Karena tentunya di zaman era digital sekarang ini banyak scamming yang terlihat perusahaannya bonafit padahal tidak gitu. Dan itu salah satunya kenapa kita harus aware tentang PKP dan non PKP. Dan saya juga punya cerita tentang PKP dan non PKP. Jadi kalau misalnya kita kadang sebagai individu yang melakukan atau punya bisnis gitu loh, mengatasnamakan PT, nah PT-nya punya kita sendiri, kadang kita lupa rekening PT dan rekening individu kita sebagai individu, sebagai owner, kita lupa kadang kalau misalnya itu harus dipisahkan. Jadi menganggap itu duit gue, saya punya perusahaan, terus gue punya perusahaan, kenapa nggak boleh diambil gitu loh. Nah ini yang sering terjadi di lapangan, dan kita nggak sadar kalau misalnya mutasi, misal contoh saya pernah punya pengalaman beberapa kali, dia kalau misalnya melakukan transaksi, misalnya ada temennya minta tolong, bro tolong minjem ya PT lo gitu loh. Nih gue buat ngadain tender nih, gue nggak gini gitu loh. Dan nilainya besar gitu loh. Nilainya melebihi 4,8 miliar dan dia tidak sadar mengenai PKP ini. Jadi kalau tadi di awal saya info kalau misalnya PKP bisa kita ajukan dengan kemauan diri sendiri untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan bisa sebagai PKP. Dan kedua, kita bisa dikukuhkan oleh kantor pajak gitu loh. Jadi pihak kantor pajak jika melihat kita atau kita terkena pemeriksaan, namun pemeriksaan tidak langsung serta-merta pemeriksaan pajak, tidak. Biasanya dimulai dengan penerimaan surat SP2DK, surat permintaan penjelasan data dan keterangan, gitu loh. Dari situ biasanya bermula pemeriksaan. Jadi misalnya Bapak Ibu di sini sebagai orang pribadi ataupun perusahaan, ataupun Bapak memiliki perusahaan, itu harus aware mengenai case tersebut gitu loh. Artinya kenapa? Kita yang tadi saya bilang, kita kadang karena menjaga ikatan atau relasi dengan teman, sahabat, kita harus aware juga kalau misalnya rekening perusahaan tersebut, jika ada mutasi dalam 1 tahun tersebut melebihi 4,8, itu berbahaya. Walaupun kita tidak ketahuan, tapi jika suatu saat perusahaan diperiksa, itu dampaknya akan sangat besar dan kerugiannya cukup besar. Dan di slide terakhir nanti kita akan bahas masalah denda tersebut. Jadi mengapa saya bilang itu pentingnya memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan gitu. Dan pentingnya pembukuan. Kalaupun pencatatannya itu harus rapi karena mungkin banyak individu atau masih UMKM. Namun lebih disarankan untuk aware terhadap pembukuan, karena dengan pembukuan kita lebih menganalisa. Dan banyak sekarang accounting software yang sudah digital, artinya kita sudah bisa mengakses hal tersebut tuh dari HP. Tidak seperti dulu. Dulu kalau kita misalnya mau cekin ulang minta laporan keuangan, kita harus nunggu berhari-hari atau setidaknya 1 hari lah.
kepada admin kita ataupun person in charge di accounting untuk memprepare data tersebut. Namun di saat era seperti digital sekarang, semuanya bisa diakses di mobile phone ataupun langsung secara online. Kenapa saya bilang pentingnya pembukuan? Karena pajak itu merefleksikan pada pembukuan, dan kita mengetahui omset kita di bawah 4,8 atau tidak itu dari laporan keuangan kita. Dari kita berdiri, perusahaan itu berdiri atau memulai penjualan dari tahun ke tahun, track recordnya seperti apa, analisanya seperti apa. Jadi kita lebih enak untuk membuat budgetingnya. Dan di sini selanjutnya lebih kepada cara dan ketentuan pelaporan. Dan di sini hal yang sering kita sebagai individu, kalau individu sebenarnya lebih ke arah kalau misalnya kita sebagai pegawai tentunya berbeda ya, karena kewajibannya tahunan. Kewajiban bulanan karyawan dilaporkan atau disetorkan secara bulanan oleh perusahaan tersebut. Dan kewajiban bulanan di sini yang harus aware ialah ketika orang pribadi menjalankan suatu profesi atau suatu keahlian, dan untuk badan atau biasa kita sebutnya PT berbadan hukum ya. Entah itu dia UMKM atau tidak, yang pasti kan klasifikasi UMKM ketika dia masih di bawah omset level tertentu, semisal contoh walaupun 100 juta ataupun 1 miliar, berarti masih klasifikasi UMKM. Dan di sini bisa menghitung dengan dua cara. Menggunakan tarif final UMKM 0,5%, tentunya. Ini maaf sebelumnya saya typo, UMKM harusnya UMKM. Di sini harusnya kita harus memenuhi syarat-syaratnya dulu. Mulai dari kapan kita memiliki atau terdaftar di NPWP, dan kita pun bisa memilih untuk tidak membayar atau tidak menghitung dengan cara tarif final UMKM. Karena ada juga para pengusaha yang mikir, buat apa saya bayar 0,5% tiap bulan, mendingan saya nihil tiap bulan, gitu. Yaitu dengan PPh tarif ketentuan umum. PPh tarif ketentuan umum ialah ini PPh yang merujuk pada pasal 17 Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya. Dan sebenarnya, dan saya punya cerita juga, di sini ada suatu perusahaan dan cukup besar gitu. Dia ya ini mungkin salah satu keuntungan para peserta yang malam ini. Saya bisa sharing kalau misalnya ada salah satu perusahaan yang memanfaatkan UMKM ini dengan cara dia membuat entitas atau PT tersebut karena 4,8 berarti dia split menjadi beberapa PT, dan kewajibannya atau KLU bisnisnya pun disesuaikan tentunya. Jadi tidak hanya pajaknya yang dipikirkan, harus juga memikirkan aspek hukumnya gitu loh. Jangan sampai hukum dan pajak berseberangan, karena pajak tentunya akan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku. Itu yang perlu Bapak Ibu juga perhatikan. Jadi ketentuan hukumnya seperti apa, terus pembukuannya seperti apa, baru pajak gitu. Dan di sini PT tersebut strateginya ialah memanfaatkan tarif final UMKM. Kenapa? Karena dengan kita memanfaatkan tarif final UMKM ini, otomatis kita bisa sebenarnya ketika kita punya omset 15 miliar dengan mungkin dengan jenis bisnis yang sama ataupun dengan bisnis yang beda, kita bisa memanfaatkan hal itu dengan mendirikan satu PT dengan tentunya berbadan hukum dan memanfaatkan tarif itu untuk 3 tahun setelah dia berdiri. Artinya kalau kita sudah menggunakan tarif tersebut dan mendaftar, misal kita dari WP, kita punya sebagai individu, kita bikin perusahaan di tahun 2021. Di 2021 Januari, dari 2021, 2022, 2023 pajak yang kita bayar hanya 0,5% dari segi pajak penghasilan. Ya, ingat pajak penghasilan. Pajak penghasilan artinya dari segi salesnya, kalau kasarnya dari penjualannya. Kenapa saya harus tekankan seperti ini? Banyak juga yang miss. Karena pada saat mengeluarkan atau membayar biaya, dia tidak memotong pajak.
Sedangkan sebagai perusahaan atau yang berbadan hukum itu memiliki kewajiban. Kalau misalnya di sini Bapak Ibu ada yang sudah memiliki PT, bisa dicek surat keterangan terdaftarnya atau kita biasa sebut SKT, surat keterangan terdaftar NPWP. SKT NPWP. Di situ ada kewajibannya, atau Bapak Ibu bisa kalau misalnya sudah memiliki e-fin bisa mengakses e-filing, bisa mengakses DJP online. Di DJP online pada menu profile itu ada klasifikasi usaha dari Bapak Ibu semua, ataupun yang ingin belajar bisa mengeksplor seperti apa mulai dari NPWP-nya sendiri. Jadi kewajiban pajaknya juga ada di situ. Dan di sini tadi lanjut balik flashback ke cerita tersebut, artinya 3 tahun tersebut hanya bayar 0,5 dari segi income-nya yang dipotong, gitu loh. Tentunya memperhatikan balik lagi klasifikasi usahanya, ya. Dan otomatis lebih hemat ketimbang kita menggunakan tarif ketentuan umum, nihil dalam artian hanya setahun, selanjutnya dicicil berdasarkan sales kita berapa dan ada angsurannya. Angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayarkan tiap bulannya. Tentunya UMKM ini lebih hemat sebenarnya. Karena persentasenya tadi seperti yang digambar yang saya sudah sajikan, berbanding jika kita yang bisnis makanan dengan penjualan 200, kita hanya membayar pajak sebesar 1. Gitu loh, 1 produk. Ya, semoga mungkin dari sini setelah acara ini mungkin bisa melihat SKT-nya, kewajibannya seperti apa, dan lebih aware lagi masalah PPh tarif final UMKM ini seperti apa. Karena banyak tidak hanya 1-2 yang memanfaatkan hal tersebut, banyak instansi baik itu besar maupun kecil membuat tax planning-nya melalui salah satunya yaitu memanfaatkan tarif final UMKM. Dan terlebih untuk saat ini, jika memang klasifikasi usaha Bapak Ibu ini masuk ke dalam bisnis yang berdampak COVID-19, pemerintah dari tahun lalu sebenarnya, cuman ada peraturan baru lagi mulai dari Juli ini sampai Desember, dibebaskan atau diberikan, bukan dibebaskan bahasanya, maaf saya koreksi, lebih ke arah mendapatkan insentif pajak gitu. Artinya di sini yang sebelumnya tadi Bapak Ibu bayar 0,5, kali ini pajaknya dibayarkan oleh pemerintah. Itu salah satu sumbangsi pemerintah untuk mendukung salah satunya pihak UMKM atau para pengusaha yang terdampak bisnisnya, dan nilainya lumayan. Kalau memang Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu, tentunya lagi-lagi di era digital saat ini apapun semua data bisa diakses, mulai dari undang-undang keterbukaan data yang dimana jika kita memiliki income 1 miliar lebih itu bisa diakses oleh instansi pemerintah seperti pajak. Saran saya sih lebih aware lagi di era seperti ini. Artinya cara-cara seperti memasukkan invoice atau cara-cara lain yang lebih terlihat kasar ya, terlihat kasar atau terlihat kotor, ya baiknya diatur, dibuat lebih rapi. Tentunya sebagai pengusaha kita sangat aware. Mungkin pajak itu membebankan, tapi ketika kita merasa itu jadi beban aja, itu kan tidak bisa, itu bukan solusi. Apa solusinya? Tax planning gitu. Dan di sini dari kewajiban pajak bulanan, kita setelah menghitung ada kewajiban menyetor gitu loh. Kewajiban menyetor kita setor pajaknya atas apa aja sih sebenarnya. Nah, pajak PPh pasal 21 ini terkait gaji. PPh pasal 23 terkait jasa dan sewa terkait penggunaan harta. Contohnya sewa, kalau misalnya ada sewa fotokopi, terus sewa mobil, itu kan terkait harta. Namun kalau misalnya sewanya sewa terkait bangunan, itu lebih ke arah PPh pasal 4 ayat 2 gitu. Dan ada PPh pasal 22 jika Bapak Ibu melakukan kegiatan impor. Dan di sini wajib paling lambat setor sebulan berikutnya. Artinya kalau kita sekarang berada di bulan Juli, posisinya masa pajak Juli ialah paling lambat disetor pada tanggal 10 Agustus.
Apa aja yang tadi dibilang? Yang saya bilang kalau misalnya PPh tarif final UMKM atau tarif ketentuan umum itu hanya dari segi pendapatan. Tapi kalau misalnya PPh 21, 23, 4 ayat 2 dari biaya. 21 biaya dari gaji. 23 biaya dengan jasa, jasa konsultan, jasa reparasi, jasa-jasa yang terkait dan masuk ke dalam objek pajak. Dan untuk lebih detailnya bisa diakses di DJP atau portal lainnya dan merujuk kepada PMK 141 tahun 2015. Di situ dijelaskan objek-objek pajak PPh pasal 23 apa aja. Dan 4 ayat 2 lebih ke arah kita ketika kita punya sewa gedung, kita menyewa gedung, kadang kita langsung bayar aja invoice-nya. Harusnya kita potong sebagai badan, yang sering terjadi sebagai badan perusahaan, kita tidak memotong. Misal invoice-nya 100 juta, ada PPN 10 juta, terus kita langsung bayar 110 juta. Harusnya kita hanya bayar 100 juta. Kenapa? Bukan tidak membayar PPN-nya, karena kita memotong PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan objek sewa tersebut, dan kita harus menyetorkan. Jadi nanti pada saat ibu atau bapak di sini yang memiliki perusahaan ada transaksi tersebut, itu harus dipotong dulu pada saat pembayaran, dan nanti bukti potongnya dikirimkan juga. Jadi jangan cuma motong kalau misalnya salah, kalau misalnya kita cuma motong. Artinya kita juga ada kewajiban lain, yaitu membuat bukti potong. Dan sebenarnya bukti potongnya itu akan menjadi pengurang pajak bagi vendor tersebut. Dan apa selanjutnya di deadline atau tenggat waktu batas pelaporan di 15. Tanggal 15 itu PPh final UMKM, PPh pasal 25, dan PPN kegiatan melawan sendiri. Jadi kalau misalnya tadi yang kita sudah menghitung pajak PPh final UMKM itu berapa ya, kita harus setorkan ke negara paling lambat 15 bulan berikutnya. Misalnya kita bulan Juli, atas omset selama bulan Juli ini, setelah closing di bulan Juli, Agustus tanggal 15 kita harus setor. Kalau memang bisa bayar tanggal 1, why not? Itu lebih bagus, bayar lebih dulu lebih bagus. Supaya cash flow-nya juga baik. Cuman kalau misalnya cash flow-nya biasa di tanggal 5 atau 10, ya nggak masalah. Nah, kalau misalnya kita bicara cash flow, tentunya kalau kita cuma nyatat jual beli, nggak mungkin bisa kelihatan cash flow. Tentunya butuh pembukuan yang rapi, gitu. Dan akhir bulan berikutnya ini untuk PPN. Jadi kalau tadi sudah PKP, artinya kita sudah PKP, terus kita senang dengan kita dikukuhkan sebagai PKP. Kita bisa mengajukan tender, kita masukin penawaran ke BUMN, BUMD atau pengadaan lainnya, cuman kita lupa ada kewajiban. Setelah kita menghitung PPN ya, kita wajib untuk menyetor. Dan selanjutnya kewajibannya ialah lapor. Jadi kalau pajak itu ingatnya ialah hitung, setor, lapor. Hitungnya dengan tarif apa, setornya tanggal berapa, lapornya tanggal berapa. Dan yang harus dilaporkan setelah kita menyetor, itu kita laporkan melalui ada form. Formnya ini ialah yang kita biasa sebut dengan ISPT. Dan kenapa saya bilang tadi era keterbukaan, sekarang tidak hanya startup yang ke arah digital. Artinya pajak pun mengikuti. Artinya pajak itu selalu kalau kita kuliah belajar pajak itu hal yang dinamis. Kenapa dinamis? Karena mengikuti perkembangan, dan di sini pun kita harus aware, apalagi ketika kita sebagai PPh pasal 21 atau 23 26, misal ibu atau bapak sebagai owner perusahaan tidak pernah melaporkan pajak, tapi atas pendapatan bapak ini sering dipotong. Pak, saya potong ya 2%, karena mungkin karena memang perusahaan bapak ini di bidang jasa, misal jasa outsource ya. Jadi dipotong 2%, atau jasa persewaan gitu loh. Misal rental mobil gitu loh. Dan di sini atau rental fotokopi. Dan di sini kadang lupa gitu loh. Dipotong 2%. Oh iya Bu, oke. Yang penting uang, dalam arti yang penting kita invoice, kita dibayar. Kita punya sales invoice. Tidak ada outstanding tagihan. Yang penting seperti itu.
ini yang sering salah persepsi. Kenapa kita harus aware? Karena semenjak tahun lalu ya, kalau saya nggak salah ingat itu sudah mulai e-bookpot, di mana e-bookpot udah tersinkronisasi. Artinya ketika lawan transaksi tidak melaporkan, itu bakal ngelink di database DJP, instansi pajak ini akan ngelink si A sudah lapor tapi si B belum lapor. Ini akan terdetek gitu loh. Begitupun juga dengan PPh 21. Dan kalau untuk PPh 22, PPh 4 ayat 2 masih belum. Jadi 21 pun sebenarnya nggak ngelink, cuman lebih banyak diperiksa gitu loh dari pengalaman yang ada. Dan dari PPh pasal 4 ayat 2 persewaan yang sering terjadi ialah ketika kita membuat suatu perusahaan, kita sewa gedung, kita bayar full, tidak memotong. Tapi kita sebagai entitas badan hukum sebenarnya sudah memiliki legalitas, sudah memiliki NPWP. Sebenarnya pada saat kita memiliki NPWP tersebut sudah wajib melakukan pemotongan jika badan entitas bisnis kita berbentuk PT, CV ataupun firma. Dan itu yang sering terjadi di lapangan ialah kita lupa. Kita bayar notaris untuk bikin establish atau mendirikan suatu perusahaan. Kita bayar sewa gedung, virtual office, tapi kita nggak potong pajaknya. Dan kita tidak lapor. Ini yang jadi masalah gitu loh. Dan kita baru sadar mungkin setelah 1 tahun, 2 tahun berikutnya ketika kita lagi ngobrol atau kita lagi join seminar, lagi ngobrol nyantai, udah potong nggak pajak gimana? Kok kayaknya perusahaan kita tidak pernah bayar atau tidak pernah melakukan apa-apa gitu ya. Taunya oh ya udah nanti bayar aja gitu loh. Misalnya pajak daerah gitu loh. Dan misalnya suatu perusahaan misalnya restoran dia hanya pajak daerah yang dia bayar, terus dengan bayar pajak daerah dia tidak aware kalau misalnya dia berbadan hukum memiliki kewajiban pajak yang lain gitu. Dan kalau misalnya tadi ngomongin PKP sebagai PPN yang tadi faktur pajaknya sudah dibuat dan disetor, memiliki kewajiban juga untuk dilapor sama, dan pelaporannya melalui ISPT juga, yaitu ISPT PPN, paling lambat dilaporkan akhir bulan berikutnya. Dan sama halnya dengan PPh pasal 23, di sini sudah ngelink, artinya dari faktur pajak tersebut sudah ada barcode dan satu sama lain antara vendor dan antara pembeli dan penjual itu database-nya tersinkronisasi gitu loh. Jadi itu sih yang harus diperhatikan. Untuk detailnya mungkin di malam ini kita hanya membahas secara general aja, karena diharapkan dari seminar ini ada kepedulian, awareness untuk para pelaku usaha untuk melaporkan pajaknya, pembukuannya, dan bagi mahasiswa ataupun lainnya dapat mengetahui perpajakan seperti apa gitu. Di sini lanjut kita setelah kewajiban bulanan, kita ada kewajiban tahunan. Jadi setelah tadi bulanan, expense biaya-biaya bulanan, kalau kita sebagai perusahaan di akhir tahun kita memiliki kewajiban. Dan di sini bisa dihitung menggunakan PPh tarif ketentuan umum dan PPh UMKM juga. Kalau misalnya kita UMKM, kadang kita lupa. Banyak kita yang udah bayar tiap bulan 0,5% tiap bulan, tapi di akhir tahun nggak lapor, gitu loh. Itu juga salah. Jadi sebenarnya kita tetap lapor, cuman kita tidak bayar. Dipastikan dulu, tapi tidak ada pendapatan lain selain pendapatan yang termasuk pada PP 23 2006 atau yang masuk ke dalam tarif final tersebut. Lanjut, di sini setelah menghitung baik orang pribadi maupun badan, di sini melakukan penyetoran atau pelaporan, di mana paling lambat dilaporkan kalau untuk pribadi 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Artinya kalau misal untuk tahun pajak 2021 ini dilaporkan atau disetor paling lama 3 bulan berikutnya, yaitu akhir bulan Maret. Kalau misalnya perusahaan akhir bulan April. Gitu. Dan di sini sanksi-sanksi sebenarnya
Tidak untuk menakutkan, sebenarnya lebih kepada mengetahui sebenarnya ketika kita tidak aware tentang pajak di sini, sanksinya berapa sih gitu loh ya. Di sini ada sanksinya mulai dari sanksi administratif, sanksi pidana, sanksi penjara juga bisa. Ketika kita terbukti melakukan suatu kesalahan ya gitu. Di sini mulai dari keterlambatan penyetoran, kalau PPh itu 100.000, keterlambatan penyetoran apa nih? Kalau misalnya PPh yang tadi, kalau misalnya kita balik ke slide berikut sebelumnya, itu yang PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, itu PPh, pajak penghasilan. PPN, nah kalau PPN terlambat setor, misalnya bulan Juli kita nggak nyetor, padahal kita punya pendapatan. Ya, terus lupa baru sadar di bulan Oktober. Nah, itu udah telat 500. Dan ada juga sanksi bunga. Nah, sanksi bunga di sini ialah sanksi bunga administrasi, di mana dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, ini ada satu keringanan yang tadinya ada tarif denda bunga itu 2% untuk pajak penghasilan, dan beberapa detail lainnya di sini ada di tabel ini ya, bisa mulai dari SKPKB. Cuma kalau untuk segmentasi UMKM rasanya hanya yang sering biasanya terlambat setor, terlambat lapor gitu. Dan di sini persentasenya mengikuti tiap bulan. Tiap bulan itu jadi dikeluarkan oleh keputusan Menteri Keuangan untuk tiap bulannya. Jadi tarif bunganya berbeda. Untuk bulan Juni berapa, untuk bulan Juli berapa. Dan yang terakhir, kita di sini saya setelah berbicara mengenai secara singkat gambaran tentang PPh dan PPN, ini saya mencoba contoh simulasi perhitungan. Di sini misal ada transaksi antara dua PT. Nah, PT Pandemi ini bergerak di bidang IT, berstatus PKP. Artinya dia sudah mengukuhkan diri sebagai PKP, melakukan transaksi penyerahan atau penjualan kepada PT PPKM. Nah, PPKM ini atas penjualan atau sales invoice di sini yang dikeluarkan atau yang diterbitkan oleh PT Pandemi atas penjualan hardware itu 100 juta. Dan dari 100 juta tersebut ada nilai jasa instalasi sebesar 5 juta. Apa yang harus dilakukan ketika PPKM sebagai pembeli? Kalau misalnya PPKM di sini wajib memotong PPh pasal 23 karena atas jasa instalasi masuk kepada objek PPh pasal 23. Di sini berapa nilainya dan apa sih yang dilakukan oleh PT Pandemi ketika dia sudah dikukuhkan sebagai PKP, apa kewajibannya, dan di sini perhitungannya. Nah, kalau untuk PPN-nya perhitungannya DPP, dasar pengenaan pajak atau biasa kita singkat DPP, dikali dengan tarif yaitu 10%. Nilainya atas nilai secara keseluruhan dikali dengan 10% yaitu 10 juta, dan atas nilai objek jasanya dikenakan 2% karena tarif PPh pasal 23 yaitu 2%. Nah, untuk detailnya itu bisa diakses juga di aplikasi DJP secara online untuk detailnya, atau biasa kita melalui Ortex regulasi-regulasinya itu bisa diakses di sana atau di download di Google dan merujuk kepada peraturan PMK 141 untuk PPh pasal 23 tersebut. Jadi list objek mana aja yang masuk kepada objek PPh pasal 23. Karena kalau misalnya kita merujuk pada pasal 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, di pasal 23 dijelaskan lebih detail mengenai jasa-jasa lain. Nah, jasa-jasa lainnya itu merujuk kepada peraturan Menteri Keuangan 141 tahun 2015. Di situ dijelaskan jenis jasa yang masuk kepada objek PPh pasal 23. Dan salah satunya ialah jasa instalasi. Ada juga jasa percetakan,
ada juga jasa-jasa lain seperti jasa iklan, jasa pemasangan iklan, ya salah satunya jasa IT. Dan semoga diharapkan dari gambaran singkat saya mengenai serba pajak, setidaknya menambah sedikit atau membuat para peserta di sini yang malam hari ini berkesempatan hadir dan bersedia hadir untuk dapat memiliki atau sekedar pengetahuan, oh ternyata kita harus aware ya. Oh ini ya kalau misalnya kalau kita sebagai mahasiswa, oh kita tahu kalau misalnya PT kelakuan wajibnya apa, orang pribadi apa, dan kalau misalnya kita sebagai pengusaha, kita aware, peduli, mulai dari pembukuannya, perpajakannya, dan arsip administrasi pelaporannya. Sedikit slide mengenai satu slide terakhir ini. Di sini nanti mau dijelaskan oleh Pak Wilson atau gimana, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Lanjut aja. Lanjut aja ya. Memang ada. Oke. Oke, tadi kita udah singgung sedikit masalah aplikasi accounting. Nah, di sini saya membantu menginformasikan mengenai aplikasi di mana memiliki suatu kelebihan. Artinya dengan keperluan kita di era digital saat ini, di sini salah satunya yaitu jurnal. Di jurnal ini aplikasi yang sangat mudah. Artinya kalau kita kadang-kadang saya memiliki pengalaman karena aplikasinya itu bahasa Inggris atau apa, di jurnal bisa switch antara bahasa Indonesia bahasa Inggris ya, karena ada aplikasi memang yang defaultnya itu bahasa Inggris gitu loh. Dan di sini beberapa keunggulan dari aplikasi yang ditawarkan oleh jurnal ya, di sini mulai dari memonitor bisnis performance secara real time. Artinya kalau kita mau sales invoice, terutama UMKM, kadang kita kan masih menggunakan Excel ya. Nah, di sini dengan jurnal ini kita bisa langsung by system dan approval-nya juga by system dan langsung dikirim ke customer. Dan template-nya pun sudah ada. Jadi jangan lagi khawatir kita mengenai tampilan desain. Itu sudah ada menu-menunya gitu loh. Ada opsi-opsinya. Oh, kayaknya kita cocoknya pakai sales invoice yang ini. Dan di sini kelebihan lainnya automate accounting process with less human error. Artinya mulai dari pengimporan data. Jadi kalau kita biasa ngetik-ngetik expense, ini kita bisa ada modul import. Dan di sini yang pasti dengan keunggulan-keunggulan yang ada, kita bisa juga manage bisnis kita kapanpun dan dimanapun dan real time. Real time artinya ya selama sudah diinput ya. Artinya oleh pihak ketiga atau konsultan yang sudah nginput datanya ataupun pihak accountingnya, admin accounting sudah input, kita bisa tahu penjualan kita berapa hari ini, terus sales report kita hari ini, dan kita hanya mengakses dari mobile gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan mengenai kelebihan aplikasi accounting jurnal ini. Dan selanjutnya mungkin ada Pak Wilson yang ingin menambahkan. Dari Bu Novita, gimana? Mau saya lanjut langsung aja? Oke, terima kasih untuk kesempatannya dari Bu Novita dan Pak Indra. Oke, saya sedikit jelaskan mengenai jurnal. Jadi, oke, sebentar saya share dulu. Ya, oke. Sebelumnya, kenalkan saya Wilson dari jurnal. Nah, sedikit ada yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi di jurnal ini
kita adalah salah satu produk yang dari mana brandingnya adalah Mekari. Nah, Mekari itu sebelumnya kenalkan saya Wilson sebagai partner manager di Mekari ini. Mekari ini merupakan platform bisnis berbasis cloud yang memberikan solusi terbaik perusahaan Indonesia untuk meningkatkan produktivitas bisnisnya. Jadi ini terdapat 4 produk utama membantu pengelolaan manajemen, HR, payroll, akuntansi, pembukuan, dan perpajakan. Jadi kita sebenarnya punya 5 sekarang produk. Yang satu Talenta itu bagian HR, Slicker itu lebih ke HR dan payroll, dan payroll dan akuntansi, tapi kita tidak terlalu develop di situ. Jurnal untuk lebih ke accounting, Klik Pajak lebih ke perpajakan yang mana sudah terhubung dengan DJP online, dan satu lagi adalah kontak yang mungkin sedang kita proses untuk lebih ke CRM tools. Baik, jadi untuk sejarahnya kenapa jurnal ini bisa lebih ke cloud-based accounting software, karena kita melihat untuk masalah isinya itu satu masih menggunakan manual, yaitu menggunakan paper base atau kertas atau buku catatan yang mungkin kemungkinan bisa basah, bisa hilang, atau mungkin bisa pada saat kita lupa meletaknya di mana, nah itu bisa terjadi banyak hal. Kemudian masuk ke Microsoft Excel. Microsoft Excel ini juga masih mempunyai kekurangan seperti jumlah data atau rumus yang seperti human error yang menyebabkan hasil daripada bisnis kita itu seperti bagaimana, itu kadang bisa terjadi. Atau mungkin pada saat Excel-nya sudah terlalu banyak, terlalu berat, nah itu pastinya datanya akan menumpuk. Kemudian ada juga namanya offline accounting software, itu juga kurang efektif, apalagi dengan situasi seperti sekarang. Offline accounting software itu sangat-sangat tidak direkomendasikan lagi, karena untuk untuk berbisnis sekarang semuanya bisa menggunakan jalur online. Nah, dengan ada cloud-based accounting software ini, maka semua pemilik bisnis itu sudah bisa melakukan bisnisnya secara online, secara praktis, dan bisa memantaunya secara real time selama mereka terkoneksi dengan internet. Nah, jadi ada survei mengatakan perusahaan atau bisnis yang melakukan investasi pada teknologi dapat meningkatkan produktivitas bisnis hingga 400%. Dan itu dari survei Frost & Sullivan. Dan 74% bisnis merasa cloud computing memberikan dampak positif bagi bisnisnya. Nah, jadi Jurnal by Mekari ini adalah software akuntansi nomor 1 di Indonesia, dan memang dirancang khusus untuk perusahaan atau bisnis di Indonesia dan merupakan bagian dari Mekari. Kini juga sudah digunakan ribuan perusahaan di Indonesia untuk memiliki proses akuntansi pembukuan yang tepat dan akurat bagi bisnisnya. Nah, jadi untuk seperti PPN yang tadi dijelaskan oleh Pak Indra, itu semuanya sudah standarisasinya sudah ada di jurnal. Jadi seperti PPM, PPH, nah itu juga sebenarnya sudah bisa disetting dengan menggunakan jurnal. Nah, terus benefitnya apa lagi? Satu, kita berbasis cloud, jadi aksesnya itu bisa di mana aja. Jadi tidak harus datang ke kantor, tidak harus ada di mana, ada di sebuah tempat, yang penting terkoneksi dengan internet, maka kita bisa akses jurnal. Nah, kemudian juga biaya terjangkau tanpa biaya tambahan, dan ada perkembangan secara terus-menerus. Kemudian yang paling menarik dari jurnal ini adalah integrasi dengan banyak partner seperti Cashlink dengan perbankan, dengan bisa juga integrasi dengan POS, payroll, dan lain-lain. Kemudian support tanggap dan implementasi gratis. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah kita punya sertifikasi keamanan ISO 27001. Nah, bisnis apa aja sih yang bisa digunakan untuk jurnal? Kita bisa retail, distributor, restoran, ya seperti food and beverage, professional, services, oil and gas, property, kontraktor, dan bahkan manufaktur juga sudah bisa menggunakan jurnal. Nah, ini adalah beberapa klien kita yang mungkin bisa kita lihat ini sudah menggunakan jurnal seperti Sorcelli, Sherty, Bell Candy, nah mungkin banyak kenal, Dr. Rupiah. Nah, itu kita bisa lihat di sini, termasuk warung abnormal yang sekarang sudah ada di mana-mana. Nah, ini juga klien kita, seperti Ubiclan, Social Bus, Apiary, Itlah, Travelio.com, itu juga sudah menggunakan jurnal. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu.
Baik. Kemudian gimana sih kalau misalnya saya mau akses jurnal? Nah, kebetulan nih khusus peserta yang hadir di sini dan kabar baiknya adalah apabila menggunakan kode referral pada saat pendaftaran menggunakan Text & Co mendapatkan satu bulan free trial untuk dapat menggunakan jurnal ini. Jadi kalau tidak menggunakan promo code dia bisa mendapatkan hanya 7 sampai dengan 14 hari. Namun khusus untuk peserta yang ikut untuk event ini atau sudah hadir pada event ini bisa mendapatkan pre-filled yaitu free 1 bulan trial yang pada saat memasukkan kode referral Text & Co. Jadi jangan lupa pada saat daftar masukkan ke dalam perusahaannya kode referralnya adalah Text & Co. Jadi, sehingga bisa mendapatkan 1 bulan trial. Oke, mungkin sedikit aja itu yang bisa saya sharing hari ini. Nah, untuk lebih detail dan lebih informasi lebih jelas, nanti kita bisa kontak-kontakan dengan atau hubungi ke kita ataupun hubungi ke Pak Indra. Terima kasih, Bu Novita. Oke, sama-sama Bapak Wilson. Nah, menarik sekali ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung drop pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, aku mau nanya dulu nih ke Mas Indra. Mas Indra, halo. Ya, halo Mbak. Oke, kira-kira nih Mas, nanti mau berapa pertanyaan nih? Kita tergantung dari bisnis aja Mbak waktunya. Oke, siap. 3 pertanyaan aja ya Mas ya. Oke. Oke, Novita bakal pilih nih. Siapa yang beruntung akan Novita bacakan pertanyaannya. Ini random ya. Oke, ini pertanyaan dari Mas Leno Asman. Terima kasih kesempatan bertanyanya Mbak Desi. Izin bertanya Mas Indra masalah PKP. Soalnya penjelasannya sangat bagus ini. Misalnya kita keuntungan bersih cuma 10% dari omset, tapi omset lebih dari 4,8 M per tahun. Apakah ada solusi? Karena kalau bayar PPN 10%, artinya kita nggak dapat untung sama sekali. Karena untung bersihnya cuma 10% dari omset. Terima kasih. Karena kebanyakan teman saya problemnya begitu, yang dulunya cuma bayar 0,5%. Tapi setelah 4,8 M wajib PKP, padahal keuntungan bersihnya cuma 10%. Terima kasih lagi. Gimana Mas Indra? Ini langsung saya jawab ya Mbak ya? Iya, boleh. Oke, jadi gini. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau kita bicara masalah perspektif pajak secara konservatif, kita dikukuhkan sebagai PKP jika kita memiliki omset melebihi 4,8 atau berkeinginan dengan kesadaran diri sendiri untuk dikukuhkan sebagai PKP atau dikukuhkan secara otomatis oleh oleh kantor pajak. Nah, dalam hal ini kantor pajak nih untuk case seperti ini bisa melakukan pengukuhan PKP pada perusahaan Pak Leno kalau misalnya diketahui omsetnya tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan memang terbukti gitu loh. Terbuktinya dari apa gitu loh. Dan pihak kantor pajak yang tadi saya informasikan ya tidak serta-merta langsung hai Pak Leno kamu punya perusahaan langsung saya periksa gitu loh. Tidak, pasti ada dulu surat yang namanya SP2DK. Surat Perintah Penjelasan Data dan Keterangan. Nah, di situ biasanya ditanyain atas omsetnya kayak gimana gitu loh. Biasanya informasinya dari pihak ketiga yang sering terjadi di lapangan yang ketahuan. Solusinya, bicara solusi, sebenarnya ada. Kalau solusi seperti ini, ya kalau secara konservatifnya impact-nya seperti itu ya. Hal terburuknya ya, worst case-nya ya kita harus bayar gitu loh. Ya kalau ditanya solusi, semua masalah pasti ada solusi. Cuman balik lagi kita harus lebih detail kan. Ini kan bisa aja mungkin tidak 1 tahun penuh atau seperti apa. Dan untuk lebih detailnya solusi seperti ini
saya sih lebih menyarankan untuk pembicaraan lebih lanjut atau lebih ke arah nantinya consultation lebih lanjut gitu loh. Karena biar masalahnya lebih clear dan titik terangnya itu lebih terlihat gitu loh. Karena kalau memang kita bicara secara konservatif, otomatis kita merasa rugi gitu loh. Gitu sih, Mbak. Oke, semoga cukup menjawab ya Mas Leno ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Indra ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Shirley Halim, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau investasi melalui P2P lending online, apakah wajib lapor pajak? Dan Oke. yang kedua, saya dapat info berdasarkan Omnibus Law, kalau dapat dividen terus diinvestasikan lagi di dalam negeri, maka pajak dividennya bisa 0% Oke, ya? ini kita asumsikan. Oke, ini berarti kita asumsikan untuk pribadi Ibu Shirley sendiri ya. Untuk nomor pertama, kalau investasi P2P lending, apakah wajib lapor pajak? Pertama, atas P2P tersebut kan sebenarnya kita mendapat keuntungan ya, gitu loh. Dan kalau misalnya kita asumsikan ini wajib pajak orang pribadi atau untuk Ibu Shirley sendiri, jadi ada wajib lapor atas keuntungan dari investasi tersebut berapa gitu, dan dilaporkan pada saat akhir tahun pajak. Kalau misalnya kayak keuntungan selama 2021 direkap secara tahunan berapa, nanti dilaporkan pada saat akhir Maret, dihitung dulu, sebelum dilapor dihitung dulu atas omset. Misal Ibu Shirley sebagai pegawai, diasumsikan ya, Ibu Shirley sebagai salah satu petinggi di satu PT, misalnya suatu manajer, gajinya ada, terus melaporkan dari sisi gaji, dan atas keuntungan investasi ini masuk ke pendapatan lain gitu. Dan nanti diperhitungkan antara income lainnya yang diterima. Kalau memang pegawai berarti dari gaji, bukti potongnya yang sudah dipotong oleh perusahaan tiap bulan. Kalau memang menjalankan bisnis sebagai UMKM dan sudah memanfaatkan tarif PP 23, ya bisa menggunakan tarif tersebut. Diperhitungkan ulang yang pasti gitu. Dan untuk yang kedua, bahwa Omnibus Law dapat dividen terus diinvestasikan. Nah, investasinya ini kalau di sini sebenarnya lebih pengaturan kepada kepemilikan saham ya, persentasenya. Cuman nanti bisa lebih detail lagi seperti apa implementasinya. Cuman yang pasti kalau untuk kita sebagai orang pribadi gitu loh, kalau misal di sini dividen, dipastikan dulu dividennya ini dari pasar saham atau bukan. Terus dividennya ini dari perusahaan private atau PT bukan gitu. Jadi ada poin-poin yang perlu dipastikan terlebih dahulu untuk memastikan bisa memanfaatkan atau tidak, Mbak. Gitu. Oke, semoga cukup menjawab ya Ibu Shirley. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir ya Mas Indra. Oke. Ini pertanyaan dari Mbak Nabila. Kak mau tanya, kalau pajak untuk developer itu apa aja ya? Terima kasih. Oke, developer ini developer bangunan atau developer web? Kira-kira ya. Kalau misalnya kalau misalnya developer kan ada beda jenis ya. Kalau misalnya developer bangunan berarti lebih kepada konstruksi. Tapi kalau misalnya developer web, ya kalau developer web lebih ke arah jasa gitu loh. Artinya kalau aspeknya akan beda gitu loh. Jadi untuk memastikan developernya ini kita balik lagi. Apakah si developer ini masih orang pribadi atau sudah memiliki entitas badan hukum ya. Kalau memang masih orang pribadi ya ditentukan dengan tarif orang pribadi, dan kalau misalnya sudah berbadan hukum dipastikan klasifikasi bisnisnya ini lebih ke arah tadi developer web. Kalau misal contoh developer web berarti kan lebih kepada jasa yang diberikan, itu masuknya nanti ada kewajiban. Kalau pajak itu apa aja ya, mulai dari kewajiban pajak bulanan yang tadi saya bilang, ada pajak penghasilan PPh 21, dari segi biayanya PPh 22 pasal
pajak penghasilannya pun juga dipotong karena ada objek PPH pasal 23, kalaupun dia atau developer tersebut tidak memanfaatkan fasilitas UMKM. Tapi kalau memang dia dari fasilitas UMKM, PPH finalnya hanya dilaporkan 0,5%. Tentunya harus memenuhi persyaratan tersebut dulu. Itu dari segi pendapatannya. Dari segi biayanya, tentunya tadi ya ada gaji, biaya-biaya lain yang merupakan objek pajak, mulai dari gaji, terus sewa, terus pemeliharaan alat atau barang, dan itu yang harus diperhatikan sih. Dan itu semua objek pajak gitu. Jadi kalau ditanya kewajibannya apa lagi, kalau ditanya lebih simpelnya, kalau memang sudah berbadan hukum, coba cek lihat surat keterangan terdaftar NPWP. Di situ ada list kewajibannya apa aja, bulanan, tahunan, dan di DJP Online, profil DJP Online juga sudah ada klasifikasi usahanya, kewajibannya apa, gitu. Oke, thank you Mas Indra. Oke, Nah, sama-sama Mbak. oke. Semoga bermanfaat Terima ya. kasih. Amin, amin. Sampai bertemu di next webinar ya Mas Oke ya. Mbak. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga ilmu yang didapatkan sama Bapak Ibu semuanya bermanfaat dan tentunya keren. Yuk diramaikan kolom chatnya. Yuk diramaikan. Gimana nih webinar pada malam hari ini? Jos, yo yang lainnya keren, mantap Ibu Shirley. Sudah cukup membantu ya Bu ya jawaban dari pertanyaannya tadi. Oke Bapak Ibu semuanya, untuk oke. Gaspol, mantap. Banyak pengetahuan baru. Tentunya Novita di sini juga belajar loh pada malam hari ini sama Bapak Indra nih, sama Mas Indra. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat malam dan selamat istirahat.